Belum pada datang. Kegiatan kami dari pagi Berilah kami rezeki.
Ya, selamat sore Bapak Ibu dan anak-anak semuanya. Selamat sore. Itu tadi adalah sebuah gending Kebogiro, ya. Judulnya Kebogiro, yang biasa digunakan untuk mengiringi tamu saat datang ke suatu tempat atau suatu acara. Dan inilah penampilan dari putra-putri kami, siswa-siswi SD Katolik Santa Maria Rembang. Beri tepuk tangan untuk siswa-siswi SD Katolik Santa Maria Rembang. Baiklah, mungkin nanti anak-anak kami, siswa-siswi SD Katolik Santa Maria Rembang juga masih akan menampilkan beberapa lagu lagi dari lagu-lagu gending Jawa, ya, khas Jawa, asli Jawa, Jawa Tulen, ya. Ada beberapa lagu yang mungkin nanti juga ada suara-suara emas dari putra-putri kami yang akan diiringi dengan alat musik gamelan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, Bapak, Ibu, dan anak-anak, langsung saja kita mulai ke acara promosi kelompok bermain Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Katolik Santa Maria Rembang, Yayasan Yohanes Gabriel Kampus Rembang. Baiklah, sebelum memulai acara pada sore hari ini, kita berdoa terlebih dahulu, doa pembuka yang akan dipimpin oleh Ibu Agnes Sally. Kepada Ibu Agnes kami persilakan. Selamat sore Bapak Ibu semua. Sebelum kita memulai acara promosi KPKS di Santa Maria, kita mengawali dengan doa pembukaan. Doa akan kami pimpin secara katolik. Bapa sumber cinta kasih, karena kemurahan-Mu pada sore hari ini kami dapat berkumpul untuk mengadakan acara promosi SD, TK, dan KB Santa Maria yang bernaung di bawah Yayasan Yohanes Gabriel. Berkati semua anak-anak kami agar mereka dapat memberikan yang terbaik, dan kiranya semua upaya yang kami lakukan mendatangkan berkat bagi anak-anak, orang tua, para kakak ibu guru, dan khususnya bagi perkembangan Yayasan Yohanes Gabriel. Doa ini kami sampaikan kepadamu bersama dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dan terima kasih. Baik, terima kasih Bu Agnes untuk sudah memimpin doa pembuka pada sore hari ini. Langsung saja, yang pertama ada sebuah penampilan dari anak-anak kita dari kelompok bermain Santa Maria Rembang dengan gerak lagu meniru gerakan binatang. Kepada anak-anak SDK bisa mundur ke belakang dulu, ya. Seperti kelinci, satu dua, melompat yang tinggi, berenang seperti ikan, satu dua, berenang perlahan,
kita tirukan gerakan binatang. Ayo tirukan, kita tirukan. Siapa yang bisa bergerak seperti burung? Terbang, 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 terbang. Ayo tirukan, kita tirukan, kita tirukan gerakan binatang. Ayo tirukan, kita tirukan. Siapa yang bisa bergerak seperti bebek? Quack, 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 quack. Quack, 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 quack. Quack, 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 quack. Quack, quack, quack. Quack, quack, quack. Quack, 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 quack. Ayo tirukan, kita tirukan. Kita tirukan gerakan binatang. Ayo tirukan, kita tirukan. Siapa yang bisa bergerak seperti monyet? Ah ah, ah ah, ah ah, ah ah, Selamat sore, berkat dalam. Ibu bapak yang kami hormati, pada sore hari ini kami dari Yayasan Jan Gabriel mewakili Romo pengelola yayasan. Romo pengelola yayasan bernama RD. RD itu Romo Diutusan atau Romo Uskupan Balik Herjuno Rido Pamungkas yang berdomisili di paroki Blora, di paroki Gereja Katolik Willibrordus Blora. Beliau tidak bisa hadir karena bertepatan dengan adanya ibadat Jumat sore, yaitu nanti jam 17. Beliau memimpin ibadat di Gereja Blora. Oleh karenanya beliau menyampaikan salam pada Majelis Gereja Kristen Indonesia yang ada di Rembang ini, juga menyampaikan salam kepada Bapak Pendeta yang pada hari ini juga ada di tengah-tengah kita. Beliau adalah Ibu bapak yang kami hormati, kami berterima kasih dari yayasan kepada Gereja Katolik Gereja Kristen di Indonesia yang sudah memberi waktu dan tempat kepada kami untuk menyampaikan promosi sekolah kami yang terdiri dari KB TK Santa Maria. Dan perlu diketahui, sekolah ini sudah diakreditasi dan akreditasinya mendapatkan nilai A. Karena apa? Karena fasilitas, sumber daya maupun proses pendidikan yang dinilai oleh Badan Akreditasi Nasional ini dinilai baik, yaitu mendapatkan nilai akreditasi A.
Di samping itu pada sore hari ini juga dari yayasan menghadirkan sekolah dasar Katolik Santa Maria dan bersamaan dengan KB dan TK Santa Maria juga sudah terakreditasi dengan nilai akreditasinya adalah A. Artinya bahwa bidang pengetahuan, keterampilan, SDM maupun sarana dan prasarana serta skill dari anak-anak di SD ini sudah dinilai oleh Badan Akreditasi Nasional dan juga mendapatkan nilai A. Artinya sudah bisa melaksanakan secara mandiri kegiatan belajar mengajar. Dari hasil nilai itu kami memberanikan diri untuk mempromosikan sekolah kami di Gereja Kristen Indonesia ini. Mudah-mudahan kehadiran anak-anak kami dari KB, dari TK maupun dari SD ini bisa memberikan motivasi kepada para orang tua yang merupakan jemaat dari Gereja Kristen Indonesia ini untuk mempercayakan dirinya kepada kami, yaitu memasukkan cucu mungkin putra putri dari Bapak Ibu di sekolah kami di KB, TK maupun SDK Santa Maria. Penampilan dari anak-anak yang sudah Bapak Ibu Wirsani tadi merupakan hasil jerih payah kami, dan sinergitas antara sekolah dengan yayasan itu sungguh-sungguh sudah terwujud karena sekolah maupun yayasan saling bekerja sama. Jadi tidak ada lagi yang namanya yayasan menguasai seluruh sekolah, tidak, tapi sekolah juga bekerjasama dengan yayasan. Saya kira semoga promosi ini bisa memberikan motivasi kepada Bapak Ibu sebagai jemaat di Gereja Kristen Indonesia ini untuk segera memasukkan putra putrinya di TK, KB, dan SDK Santa Maria. Ya, ngiras-ngiras ini meskipun tidak hadir di sini, kami juga mempunyai SMP, yaitu SMP OB Slamet Riyadi, dan mempunyai sekolah menengah atas, yaitu SMA Santa Maria dan SMK Yogyakarta. Kenapa? Karena berita di luar itu sekolah-sekolah ini kok sudah tidak eksis lagi. Pada kesempatan ini kami menyampaikan bahwa sekolah-sekolah kami masih eksis, masih hadir di tengah masyarakat. Saya kira cukup sekian, dan atas perhatian dan kerjasamanya kepada Bapak Pendeta serta kepada jemaat Gereja Kristen Indonesia yang ada di rumah ini, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Slamet atas sambutannya. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita lanjutkan penampilan persembahan tari dolanan anak Jublak-jublak Suweng dari kelompok A, TK Santa Maria Rembang. Beri tepuk tangan yang meriah untuk adik-adik siswi.
akan mempresentasikan. Oke, kita mulai dari sejarah berdirinya KB dan TK Santa Maria Rembang. Yang pertama yaitu latar belakang didirikannya TK Santa Maria Rembang, yaitu untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam hal pemenuhan pemerataan pendidikan, khususnya Taman Katolik Kanak-kanak. Seorang imam dari Congregasi Misi yang bernama Rono Fornasari Sebastiono CM merasa terpanggil untuk mempresentasikan mendirikan lembaga pendidikan prasekolah di salah satu wilayah pantai utara Jawa, tepatnya di kota Rembang. Dengan berkaitan Allah yang Maha Pengasih, pada tanggal 3 Januari 1972 atas prakasa Romo Fornasari Sebastiano CM dan di bawah naungan Yayasan Yohanes Gabriel yang berkedudukan di Kota Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur, didirikan sebuah lembaga pendidikan prasekolah Taman Kanak-kanak dan mengambil nama pelindung dari Bunda Penolong Abadi Santa Maria yang berlokasi di Kelurahan Kutoharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, dan beralamat DR Sutomo nomor 12 Rembang. Adapun TK Santa Maria berada satu atap dengan SD Maria Rembang. Oke, next. Oke, pada 5 tahun pertama didirikannya TK Santa Maria, tercatat tinggi tenaga pendidik yang ikut berperan aktif dalam mengembangkan TK Santa Maria. Beliau adalah Ibu A.G. Sri Windarti, yang kedua Ibu I.G. Istaria, yang ketiga Ibu V. Sulastri pada tahun 1998. Dengan bersamaan dengan didapatkan izin operasional dari Kepala Depdikbud Kabupaten Rembang, gedung TK Santa Maria yang semula berada di belakang SD Santa Maria pindah ke depan, dan dalam perjalanan waktu pada tahun 2010 di samping gedung lama TK Santa Maria yang sekarang dimanfaatkan menjadi lab komputer dan ruang karawitan bagi SD Santa Maria, dibangun gedung yang diperuntukkan bagi kelompok pemain dan mendapat izin operasional pada tahun 2015. Dalam kurun waktu perjalanan 53 tahun sejak berdirinya, TK Santa Maria telah mendapat tempat di hati masyarakat Kristiani maupun non-Kristiani. TK Santa Maria mendapat prioritas sebagai lembaga pendidik yang mengedepankan kedisiplinan, kejujuran, humaniora yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani. Oke, next. Oke, bisa dilihat ya Bapak Ibu Saudara. Yang kedua adalah data seputar sekolah dasar dalam rentang tahun 5 tahun terakhir. Oke, next. Dalam hal pembinaan karakter anak, para pendidik selalu menanamkan prinsip kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kerohanian berlandaskan nilai-nilai Kristiani. TK Santa Maria selalu menciptakan suasana sekolah yang bersih dan nyaman sehingga para anak didik dan orang tua merasa nyaman dan aman menyekolahkan putra-putri mereka di TK Santa Maria Rembang. Oke, next. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan tenaga kependidikan TK saat ini. Yang pertama, Agnes Seli Rosalia SPD sebagai Kepala TK dan Guru Kelompok A. Yang kedua, Francisca Jumini SPD sebagai Guru Kelompok B. Yang ketiga, Amapil Zevanya Prianto sebagai Guru Kelompok A. Yang keempat, Veronica Sri Pujianti sebagai non-pendidik. Next. Tenaga kependidikan KB saat ini, yang pertama Kembang Bulan Jelanti SAK sebagai Kepala KB, yang kedua Grace Natasha sebagai kelompok bermain. Oke, next. Ini merupakan gedung TK Santa Maria. Oke, next. Ini playground TK Santa Maria ya Bapak Ibu Saudara, anak-anak bermain. Oke, next. Ini adalah ruang kelompok A. Kelompok A yaitu dengan 3 kelompok ya Bapak Ibu Saudara, bisa disatukan atau disendiri-sendirikan anak. Oke, next. Ruang kelompok A, kamar mandi,
Kelompok B, nah ada tempat bermainnya juga, ada foto-foto anak-anak, hasil karya anak-anak yang ditampilkan di dinding berwarna biru. Oke, next, kelompok B dengan kamar mandi. Ya. Nah, di TK Santa Maria untuk kelompok B kita mengadakan ekstra pianika ya, Bapak Ibu Saudara. Oke, next. Juga terdapat ekstra bahasa Inggris untuk anak-anak kelompok A. Oke, next. Nah, ini merupakan gedung KB Santa Maria yang berada di dekat SD ya Bapak Ibu Saudara, bagian belakangnya. Oke, ini playground KB dan kamar mandi, tempat anak-anak bermain biasanya. Next. Ini adalah ruang kelompok bermain ketika anak-anak belajar. Oke, next.
Aduh, pinternya. Terima kasih. Baiklah, acara selanjutnya yaitu presentasi dari SD Katolik Santa Maria Rembang. Kepada Ibu Indri kami persilakan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Bu Indri. Baik, terima kasih. Shalom, selamat sore kepada Bapak Ibu semuanya, terutama dari Bapak Pendeta, kemudian majelis, juga jemaat dari Gereja Kristen Indonesia yang telah memberi kesempatan kepada kami dari KB, TK, dan SD Katolik Santa Maria untuk promosi sekolah kami. Meskipun mungkin beberapa juga sudah ada yang bersekolah di tempat kami, tetapi tidak ada salahnya kami promosi, mungkin nanti bisa ketok tular disampaikan ke tetangga ataupun ke sanak saudara. Baik, ini adalah pintu gerbang SD Katolik, juga TK dan KB. Next. Visi sekolah kami yaitu beriman, cerdas, disiplin, dan berbudi pekerti luhur. Visi sekolah ini kami ucapkan setiap pagi anak-anak dengan tujuan supaya anak-anak tertanam tentang visi sekolah. Next. Kemudian misi agak banyak. Yang pertama, menanamkan nilai-nilai iman secara berkelanjutan dalam diri warga sekolah. 2. Menumbuhkan semangat cinta kasih pada diri warga sekolah. 3. Menanamkan sikap disiplin pada seluruh warga sekolah. 4. Menumbuh kembangkan sikap positif dan budi pekerti luhur. 5. Membekali siswa dengan dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. 6. Meningkatkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air dalam diri warga sekolah. 7. Mengembangkan penyelenggaraan pengelolaan pendidikan secara profesional untuk membentuk insan yang cerdas dan berbudi pekerti yang luhur kepada anak didik tanpa melihat latar belakang keluarga, terutama anak yang berkebutuhan khusus. 8. Menumbuh kembangkan kepribadian warga sekolah yang peduli terhadap lingkungan yang bersih, rapi, dan hijau. Kemudian sekolah kami kemarin baru ikut akreditasi, tetapi sebelumnya sudah 10 tahun ini akreditasi kami mendapat A, kemudian tahun 2024 kemarin juga A, itu nanti selama 5 tahun. Next. Nah, akreditasi kemarin itu nilainya didapatkan dari asesmen lapangan. Jadi penilai datang ke lapangan juga dari hasil rapor pendidikan. Ini adalah rapor pendidikan kami. Jadi bukan anak-anak saja yang mendapatkan rapor pendidikan, tetapi juga sekolah. Rapor pendidikan ini tidak hanya sekedar dinilai saja, tetapi ini diambilkan dari sampel anak-anak kelas 5, yaitu dalam asesmen nasional berbasis komputer. Jadi ada sampel yaitu anak-anak kelas 5 yang diikuti maksimal 30 anak sehingga menghasilkan nilai seperti ini. Juga dari survei lingkungan belajar yang diisi oleh Bapak Ibu guru. Di sini puji Tuhan semuanya baik. Di sini ada literasi. Literasi itu adalah tentang pemahaman membaca dari anak-anak. Kemudian juga ada numerasi, pemahaman tentang menghitung anak-anak. Kemudian juga ada kebinekaan, keamanan sekolah. Semuanya baik, meskipun mungkin ada naik turunnya. Itu nanti yang akan menjadi PR kami. Mana yang turun itu nanti harus dibenahi. Next. Ini adalah diklik lagi Mbak Bama. Nah, ini adalah pendidik dan tenaga pendidik kami. Jadi ada 6 guru kelas, kemudian ada 3 guru mapel, juga 1
penjaga tukang kebun. Next. Ini peserta didik kami, diklik lagi. Diklik lagi, Mbak Pani. Ini adalah peserta didik kami, jumlah siswa tahun ajaran 2024-2025 adalah 132 siswa. Harapan kami dapat mempertahankan, syukur-syukur bisa bertambah banyak. Next. Sekarang sarana dan prasarana, ini adalah halaman sekolah kami, jadi satu dengan TK. Kami berbagi dalam halaman, jadi kalau ada anak-anak yang sedang kadang lucu ngajak anak-anak bermain di luar, yang SD ngalah di belakang atau bisa rembukan dulu. Next. Ini halaman belakang SD. Next. Kemudian sekolah kami juga dilengkapi CCTV. Jadi CCTV ini juga sebagai alat bukti. Jadi kadang ada anak yang mungkin jatuh atau bertengkar sama temennya, itu kadang kalau bertengkar ada yang nggak mengaku, kami harus meneliti CCTV-nya. Kami cari waktu kronologi tersebut. Jadi bisa dilihat bagaimana kronologi ketika jatuh atau ketika anak bertengkar. Ini kami baru ada 5 titik, ada 5 titik CCTV. Harapan kami bisa menambah di dalam kelas, juga di kantor, karena kadang Bapak Ibu guru lupa kalau menaruh sesuatu itu kadang lupa, sehingga mungkin butuh CCTV. Next. Ini ruang kelas. Setiap ruang kelas sudah dilengkapi dengan LCD sebagai sarana pembelajaran, sehingga anak-anak dapat belajar dengan lebih bermakna. Next. Ini Gua Maria kami, tempat berdoa. Juga kami berkegiatan kadang di Gua Maria karena memang sudah tidak ada lahan lagi, jadi kami tidak punya aula atau tempat untuk berkegiatan. Next. Ini perpustakaan kecil. Next. Ini ruang UKS kami, dibedakan tempat tidur putra dan putri. Next. Ini ruang TIK. Kami punya 18 komputer. Jadi kalau seperti kelas 4 ini jumlahnya 19, mungkin satu komputer bisa satu anak. Tetapi kalau yang kelas 3 itu jumlahnya 33 anak. Jadi ada komputer yang satu untuk 2 orang. Next. Ini toilet, WC kamar mandi. WC kamar mandi ini selalu dibersihkan Masmi tiap hari. Setiap hari selalu disikat. Next. Ini dapur. Kadang Bapak Ibu guru kalau jam-jam yang tidak mengajar memasak di dapur. Next. Ya, ekstrakurikuler. Jadi selain akademik, kami juga ada bakat-bakat untuk anak, untuk ekstrakurikulernya. Yang pertama dokter kecil. Dokter kecil ini bertugas ada piket setiap hari Senin memeriksa teman-temannya, memeriksa kebersihan diri, ada kuku, ada gigi, ada rambut. Nah, mereka yang memeriksa. Kemudian juga ada kalau yang jatuh, mereka menemui dokter kecil atau dipanggilkan dokter kecil. Next. Ini ekstra pramuka, ekstra wajib dari kelas 2 sampai kelas 6. Next. Ini ekstra drum band. Drum band itu ekstra untuk kelas 4 dan 5, 4 sampai 6 bergantian. Next. Ini karawitan seperti yang tadi sudah Bapak Ibu saksikan, salah satu ekstra kurikuler andalan kami karena tidak semua sekolah punya, meskipun
alat-alatnya tidak sebagus yang kalau kita sewa ya, tapi cukuplah untuk belajar anak-anak supaya mereka memahami bagaimana cara menggunakannya. Juga kata orang Jawa, muri-muri budaya Jawa. Next, ini ada bahasa Prancis. Jadi ada guru kami yang memang lulusan sastra Prancis, tapi beliau sudah sekolah, sudah kuliah, sudah jadi sarjana pendidikan, tetapi kami memanfaatkan sehingga ada ekstra kurikuler bahasa Prancis, sehingga paling tidak anak-anak pengennya kami bahasa Mandarin, tetapi cari SDM-nya yang susah. Next, ini ekstra basket kelas 3 sampai 6 pilihan ini. Next, tari ini kelas 2 sampai 3, 2 dan 3 ini juga pilihan, ekstra pilihan. Next, English class bergantian kelas 5 dan 6. Kalau kelas 5 English class, kelas 6-nya Perancis, nanti semester berikutnya gantian. Next, ini unjuk bakat, jadi kami juga menampung bakat-bakat anak-anak yang memang sudah mereka pelajari di rumah, yang memang mereka menyukai bakat-bakat tersebut, sehingga bisa kami tampilkan setiap bulan satu kelas yang tampil dari kelas 1 sampai kelas 6. Next, ini adalah program kami, yaitu rekoleksi kelas 5 dan 6. Jadi rekoleksi ini sebagai pengganti piknik. Jadi kalau di SD negeri itu biasanya mereka pikniknya hanya 1 hari. Uang rekoleksi itu isinya apa toh? Nah, di sini ada motivasi untuk mereka belajar bagaimana mereka mencapai cita-cita mereka. Memang ada beberapa orang tua yang ketika kita akan berangkat, mereka datang bilang, anak saya belum bisa apa-apa, mandi saja nggak bersih, cebok saja belum bisa. Tetapi kami tetap, ini wajib Bapak Ibu. Nyatanya anak-anak justru mereka malah bisa berkembang, bisa mandiri ketika rekoleksi tersebut. Karena 3 hari tanpa orang tua, tanpa HP. Next, rekoleksi juga ada permainan-permainan, outbound. Next, kemarin kami memilih yang ada kolam renangnya, jadi anak-anak senang. Next, ya, kami punya kumpulan alumni. Nah, alumni di sini mereka, jadi kami yang membuat program gerakan orang tua asuh, di mana anggota-anggotanya adalah para alumni dan donatur-donatur, sehingga anak-anak yang memang kurang mampu tetapi mereka ingin sekolah di SD Katolik, kami bisa membantu. Jadi Bapak Ibu, apabila ada saudara, teman, ataupun panjenengan sendiri yang memang ingin ke SD Katolik tetapi takut tentang biaya dan sebagainya, itu bisa dikomunikasikan ya. Jadi uang sekolah yang tertera juga bisa dinego, nanti kami bantu menggunakan gota sehingga kegiatan kami tetap dapat berjalan. Jenengan juga bisa nyaman sekolah di tempat kami. Nah, ini prestasi kami tahun kemarin. Diklik lagi. Ya, ini adalah tergiat 2 lomba K3 perkemahan Jambore Ranting tahun 2024. Next, ini adalah anak kami, Tata. Diklik lagi. Diklik lagi. Ini adalah anak kami, Tata, yaitu juara 1 Genius Competition 2024 Bahasa Inggris kelas 6 tingkat kabupaten. Kemudian juara 2 Genius Competition 2024 Matematika kelas 6 tingkat kabupaten. Juga Grand Final National Genius Science Olympiad JSO dan mendapatkan medali perak. Next.
Ini anak kami, Sitna, juara 1 lomba mapel dalam rangka Hari Guru Nasional. Next. Ini juga masih Tata, top skor English grade yang diadakan oleh Universitas Bina Nusantara Semarang. Demikian pemaparan dari SD Katolik. Harapan kami Bapak Ibu putra putrinya bisa disekolahkan di sekolah kami. Kalau tentang masalah biaya jangan khawatir, bisa dikomunikasikan. Mungkin dari Bapak Ibu ada tetangga maupun saudara yang mau sekolah di tempat kami, bisa datang langsung ke sekolah, ataupun saya sudah membawa 3 formulir pendaftaran, mungkin misalnya nanti mau minta. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Odil. Baik, terima kasih Bu Lin atas penjelasan tentang sekolah kami SD Katolik Santa Maria Rembang. Mungkin kepada Bapak Ibu yang berminat untuk menyekolahkan putra putrinya di sekolah kami bisa langsung datang di SD Katolik Santa Maria Rembang. Baik, yang selanjutnya persembahan dari siswa-siswi SD Katolik Santa Maria Rembang dengan karawitan SDK Santa Maria Rembang. Kami persilakan untuk menempatkan diri bersama dengan ibu-ibu gurunya yang ikut bergabung dalam ekstrakurikuler karawitan untuk nyinden ya, untuk nyinden. Jadi tidak hanya anak-anaknya saja yang berbakat, tetapi pendidiknya juga semuanya berbakat dalam mendampingi anak-anak didik kami. Yang pertama ada lagu Gugur Gunung yang akan dimainkan oleh siswa-siswi SD Katolik Santa Maria Rembang. Beri tepuk tangan yang meriah.
Ya, beri tepuk tangan. Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore Bapak. Terima kasih karena Engkau senantiasa mendampingi kami. Pun dalam sore hari ini Engkau mendampingi kami semua dalam kegiatan kami. Engkau membimbing kami, Engkau memberi kesehatan bagi kami, sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ya Bapak, kami berdoa bagi jemaat GKI ini.